Teknologi informasi berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis modern. Salah satu fungsi utama dari teknologi informasi adalah retrieval, yang memungkinkan pengguna untuk mengambil informasi yang telah disimpan sebelumnya. Proses ini sangat krusial karena kita perlu mengakses data untuk analisis dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam lingkungan kerja, manajer penjualan sering menggunakan data yang telah diolah untuk membuat laporan mingguan dan grafik penjualan. Di sinilah fungsi processing berperan, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Sementara itu, fungsi transmission adalah pengiriman data dari satu tempat ke tempat lain, baik melalui jaringan lokal atau LAN, ataupun jaringan yang lebih luas seperti WAN. Transmisi data ini sangat krusial dalam era komunikasi digital, di mana data harus dikirimkan secara real-time dan tanpa gangguan. Contohnya adalah saat melakukan panggilan video, file sharing, atau browsing di internet. Penting untuk memahami perbedaan antara data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta mentah yang belum diolah, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna. Sebagai contoh, daftar angka penjualan harian tanpa analisis adalah data, sedangkan grafik pertumbuhan penjualan yang dihasilkan dari analisis data adalah informasi yang lebih bermakna. Informasi yang dihasilkan dari data yang telah diolah umumnya digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi, yang sangat diperlukan dalam konteks bisnis. Data dapat berupa angka, huruf, gambar, video, atau simbol-simbol lain. Pengelolaan data ini sangat penting karena dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, komputer berfungsi sebagai alat elektronik yang mampu menerima input, menyimpan perintah, dan menyediakan output berupa informasi. Namun, perlu diingat bahwa komputer generasi pertama menggunakan teknologi tabung vakum yang jauh lebih besar dan kurang efisien dibandingkan dengan teknologi yang kita miliki saat ini seperti transistor dan integrated circuit atau IC yang digunakan pada generasi komputer selanjutnya. Arsitektur komputer modern yang dikenal sebagai von Neumann arsitektur yang dikembangkan oleh John von Neumann telah membentuk dasar bagi sistem komputer saat ini. Generasi ketiga teknologi integrated circuit menggantikan transistor, memperkecil ukuran komputer dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Sementara teknologi large scale integration atau LSI pada komputer generasi keempat memungkinkan penggabungan ribuan transistor dalam satu chip, meningkatkan efisiensi dan kemampuan pemrosesan. Sistem komputer terdiri dari berbagai komponen termasuk hardware, software, dan data. Dalam pengoperasian komputer, perangkat input harus terhubung ke komputer melalui port fisik yang terhubung dengan motherboard. Informasi dari perangkat input diubah menjadi kode biner sebelum dikirim ke CPU. Kode biner ini hanya terdiri dari dua nilai, yaitu 0 dan 1 yang merupakan bahasa dasar yang dipahami oleh komputer. Salah satu komponen penting dalam komputer adalah Random Access Memory atau RAM yang bersifat volatil. Ini berarti data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Sebaliknya, memori sekunder seperti hard disk menyimpan data secara permanen. Jika kita mengunggah 100 foto ke komputer, maka data tersebut kemungkinan besar disimpan di hard drive, yang merupakan contoh dari memori sekunder. Output dalam konteks komputer adalah hasil dari pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Salah satu fungsi utama dari control unit dalam CPU adalah untuk mengontrol dan memantau input dan output data dari perangkat keras. Teknologi seperti hyper-threading pada prosesor akan memungkinkan eksekusi beberapa thread secara bersamaan sehingga meningkatkan efisiensi.
Cache memory juga berperan penting dalam mempercepat akses data. Level 1, level 2, dan level 3 atau L1, L2, dan L3 dalam cache memory merujuk pada 3 tingkatan cache yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data sementara dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Cache memory ini merupakan bagian dari memori cepat yang menyimpan data dan instruksi yang sering diakses oleh prosesor. Cache memory L1, L2, dan L3 memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda, di mana L1 adalah yang paling cepat namun dengan kapasitas kecil. Cache ini membantu mempercepat kinerja pemrosesan data di CPU dengan mengurangi waktu akses ke data yang sering digunakan. Ketika CPU membutuhkan data untuk melakukan operasi, ia pertama-tama akan mencari di level 1 cache. Jika data tidak ditemukan di sana, CPU akan melanjutkan pencarian di L2, kemudian di L3. Jika data juga tidak ditemukan di L3, CPU akan mengakses memori utama atau RAM yang memiliki waktu akses jauh lebih lambat dibandingkan cache memory. Dalam komunikasi data, kita memiliki data bus yang membawa data bolak-balik antara prosesor dan komponen lainnya, serta address bus yang membawa alamat memori ke komponen tertentu. Struktur ini penting untuk memastikan bahwa data dapat diproses dan diakses dengan efisien. Terakhir, dalam penyimpanan data, informasi disimpan dalam bentuk blok atau sektor di hard disk. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai konsep ini, mulai dari fungsi retrieval, processing, transmission, hingga struktur dan komponen komputer, kita dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang. Menguasai pengetahuan ini tidak hanya akan membantu kita dalam ujian, tetapi juga dalam karir di bidang teknologi informasi. Karena teknologi informasi adalah pilar utama dalam aspek kehidupan kita, dari pengelolaan bisnis hingga pengembangan inovasi di berbagai bidang.